Ini rencananya Saga dan keluarganya akan kembali ke Jakarta. Tadinya ia berniat liburan selama 1 minggu, namun karena adanya pertemuan mendadak dengan klien barunya, Saga pun tidak bisa untuk membatalkannya, mengingat hubungan kerjasamanya dengan Tuan Barata sudah berakhir, otomatis Saga membutuhkan rekan bisnis baru untuk menjalankan proyeknya yang sudah berjalan hampir 6 bulan lamanya. Maura dan Akila terlihat kecewa atas keputusan dadakan dari papahnya tersebut. Maaf ya sayang, papa gak bisa berlama-lama liburan di sini, nanti lain waktu kita liburan lagi ke sini. Kamu kalau mau kerja ya kerja saja Saga, biarkan anak-anak di sini, kan masih ada mama dan juga ibu mertuamu. Sahut Nyonya Jelita. Iya Saga, kamu tidak usah khawatir. Sambung Nyonya Kinan. Maaf Mam, maaf Ibu Mertua, tapi aku tidak bisa meninggalkan kalian di sini tanpa adanya diriku, kumohon kalian mengertilah, kalau masih di sekitar kawasan Jakarta, tidak jadi masalah. Aish, di Jakarta apa yang mau dilihat nak? Gedung pencakar langit, apa gedung mewah? Sudah bosan tahu. Balas kembali Nyonya Jelita. Namun sepertinya Saga tidak menghiraukannya, ia tetap bersikukuh untuk mengajak keluarganya kembali ke Jakarta. Sedangkan Zara, ia tidak berkomentar apapun, baginya segala keputusan suaminya adalah yang terbaik untuk semuanya. Di lain sisi, Saga juga tidak ingin sampai Ray bertindak gegabah terhadap Zara dan juga Akila, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keduanya, mengingat Ray adalah pria yang cukup nekat. Dan benar saja, Ray datang ke Hotel Rafflesia beruntungnya Saga dan keluarganya sudah terbang ke Jakarta dengan pesawat jet pribadinya. Ray pun tampak kesal dibuatnya. Aku tidak akan pernah menyerah, aku hanya ingin mendapatkan pengakuan dari putriku sendiri, darah dagingku, aku hanya ingin menebus semua kesalahanku padamu Nabila, aku tahu kau pasti merasakan sakit teramat dalam akibat ulahku, aku benar-benar sangat menyesal, tolong maafkan aku. Ucapnya sambil bersujud di atas lantai, kedua kakinya serasa lemas tak bertulang, ia terus saja memukul-mukul lantai oleh kedua tangannya sebagai bentuk rasa kesal atas perbuatan dirinya sendiri. Setibanya di Jakarta, Zara merasakan pusing di kepalanya, Saga pun sempat khawatir. Kamu tidak kenapa-kenapa sayang? Tanyanya mulai khawatir. Aku ingin meminum jeruk peras, tapi pakai air hangat. Pintanya sambil memijit pelipisnya. Iya sayang, sebentar ya, aku panggil Art untuk membuatkannya. Aku tidak mau Art yang membuatnya, tapi aku maunya Mas Saga yang membuatkannya untukku. Pintanya dengan wajah memelas. Mendengar istrinya berkata seperti itu, Saga sampai menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia merasa ada yang aneh dengan istrinya. Kau yakin ingin dibuatkan minuman jeruk peras olehku? Iya mas, buatkan ya, please. Pintanya mulai merengek. Akhirnya Saga terpaksa pergi ke dapur untuk membuat jeruk peras hangat untuk istrinya. Para penghuni dapur sempat kalang kabut saat tuan besar mereka datang ke dapur, kemudian ia pergi mencari sesuatu di dalam kulkas yang ukurannya sebesar pintu rumah. Para Art yang menyaksikan tuannya melakukan hal yang belum pernah dilakukan seumur hidupnya, benar-benar membuat mereka sampai tercengang. Lalu salah satu kepala Art mencoba bertanya langsung kepada tuannya. Maaf tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Saya perhatikan tuan sepertinya sedang ingin membuat sesuatu dengan buah jeruk ini. Tanya Biksumi yang merupakan Art paling senior di rumah ini. Saya ingin membuat minuman dari buah jeruk ini dan diseduh dengan air hangat. Jawabnya sambil memasukkan jeruk ke dalam keranjang. Sebaiknya biar saya saja yang membuatnya tuan, Anda tinggal duduk manis saja di kursi meja makan. Usul Biksumi. Tidak usah Bik, istriku ingin aku yang membuatnya, jadi Bibi kasih tahu saja bagaimana cara membuatnya. Pintanya sambil mengasongkan buah jeruk padanya. Biksumi pun mengangguk patuh atas perintah tuannya. Seumur-umur,
Baru kali ini saya melihat Tuan Saga mau membuatkan minuman seperti ini untuk istrinya. Sepertinya Tuan begitu mencintai Nyonya Zara. Wah, ternyata kekuatan cinta begitu maha dahsyat. Pujinya dalam hati. Setelah selesai membuat minuman yang diminta oleh Zara, Saga bergegas pergi menuju kamar tidurnya. Selangkah demi selangkah, Saga mulai mendekati Zara yang tengah berbaring di atas ranjang tempat tidur dengan mata terpejam. Sayang, bangun. Aku sudah membuatkan minuman yang kamu mau. Kemudian Saga meletakkan gelas yang berisi jeruk peras hangat di atas lemari nakas dekat ranjang tempat tidur mereka. Kemudian Saga mencoba untuk membangunkan istri tercintanya. Dengan sengaja Saga mengecup bibir ranum Zara. Sontak Zara pun terkejut, dan tiba-tiba saja ia merasa mual. Dengan secepat kilat Zara pergi ke dalam kamar mandi. Hoek, hoek. Terdengar dengan jelas Zara sedang memuntahkan isi perutnya. Saga pun semakin khawatir akan kondisi istrinya tersebut. Pikirnya mungkin Zara terkena jet lag, mengingat ini adalah perjalanan pertamanya pergi dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian Saga bergegas menyusul sang istri ke kamar mandi. Saat Saga ingin mendekat, tiba-tiba saja Zara mencegahnya. Stop, jangan mendekat Mas. Aroma tubuhmu malah membuatku sangat mual. Mendengar Zara berkata seperti itu, Saga langsung tercekat dan ia mencoba mencium kedua ketiaknya. Namun Saga tidak menemukan bahwa tubuhnya itu bau, justru malah sebaliknya. Tubuhku gak bau loh sayang, kau jangan suka mengada-ada. Jawabnya bersikukuh. Pokoknya jangan mendekat Mas, aku takut nanti aku semakin mual dan muntah. Balasnya tetap pada pendiriannya. Akhirnya Saga lebih memilih mengalah, ia mencoba menjauh dari istri tercintanya. Sekitar jarak hampir 2 meter, Saga hanya bisa memandang dalam diam istrinya, itu artinya dirinya tidak bisa untuk menyentuhnya. Sungguh miris. Perusahaan Shailendra Group. Pagi ini Saga terlihat tidak secerah seperti biasanya, bahkan John sampai mengejek tuannya sendiri. Cek, tuan ini abis bulan madu bukannya wajah terlihat bahagia, tapi ini malah tuan tekuk. Kalau ada masalah, tuan bisa cerita kepada saya, dijamin rahasia tuan aman. Ujar John sembari fokus netranya memandangi tuannya yang terlihat kusut. Awalnya aku bahagia selama di Bali bersama istriku John, tapi kemarin setelah pulang dari Bali, istriku malah bersikap sangat aneh. Aneh bagaimana tuan? Bisa tuan ceritakan lebih detail? Pintanya semakin penasaran. Masa istriku mengataiku bau, dan ia tidak ingin aku mendekatinya. Bagaimana aku tidak merana coba John? Aku tidak bisa berjauhan dengan istriku, baru juga beberapa hari merasakan indahnya berbulan madu, kenapa malah menjadi seperti ini? Mendengar tuannya berkata seperti itu, John merasa iba, dan ia pun mengeluarkan pendapatnya yang tentunya membuat siapapun yang mendengarnya akan menepuk jidatnya sendiri. Sebaiknya tuan mencari pengganti nyonya dulu, istilahnya wanita cadangan dikala tuan sangat menginginkan itu dan tidak bisa untuk menahannya. Lagi-lagi Saga semakin kesal akibat usul yang menyesatkan dari John. Hei bedebah, kau ingin aku game over dengan Zara hah? Dasar manusia tidak tahu diuntung. Bentaknya sambil mengejar John yang tiba-tiba saja berlari pergi begitu saja. John pun tahu jika tuannya pasti akan semarah ini. Dasar manusia menyebalkan, kau cari mati denganku John. Umpatnya dalam hati.